Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat Natal yang kedua. Semoga dimanapun Anda berada pada saat ini, Anda tetap berada dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita di Minggu 26 Desember 2021 ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan mengantarkan kami boleh menikmati Natal yang kedua 26 Desember 2021. Tuhan, kami mau belajar untuk memaknai Natal di dalam hidup kami. Biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan menyertai menolong kami, agar kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca bahan Alkitab kita di minggu ini yang diambil dari Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Yohanes 1 ayat 14 sampai 18, kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita di minggu ini adalah firman itu telah menjadi manusia. Ada sebuah cerita yang menarik mengawali renungan kita di minggu ini. Diberitakan ada sebuah kecelakaan mobil di sebuah tempat, dan ternyata ketika usut punya usut, mobil itu masuk ke dalam parit atau got karena sang supir terkejut ketika seorang penumpang menepuk bahunya dan berbicara kepadanya dari belakang. Apa yang membuat supir itu terkejut? Sangat biasa supir angkutan umum ditepuk bahunya atau dibicarai atau diajak berbicara oleh sang penumpang. Ternyata jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, supir angkutan umum itu baru hari itu menjadi supir angkutan. Dan dia 25 tahun selama ini menjadi supir ambulan. Ya, jadi supir ambulan itu kan kalau membawa jenazah sudah pasti tidak ada yang berbicara atau menepuk bahu dari belakang. Dan dia terbiasa dengan rutinitas 25 tahun menjadi supir ambulan dan masih terbawa suasana ketika dia hari itu menjadi supir angkutan umum. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dunia itu begitu terbiasa dengan dirinya. Dunia yang kita hidupi ini terbiasa dengan kegelapannya, dengan dosanya, sehingga dia tidak mengenal Sang Empunya yang hadir, yang datang ke dunia ini. Yesus yang lahir itu, firman yang telah menjadi manusia itu, bahkan dunia tidak menghiraukannya, dunia tidak melihat Yesus yang lahir itu sebagai sebuah hal yang
begitu menakjubkan. Ya. Itulah sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang Natal, tidak ada fokus lain selain tentang Dia yang lahir, Dia yang datang menjadi sama seperti manusia, diam di antara kita. Inilah yang disebutkan oleh Yohanes dalam suratnya. Yohanes memulai suratnya dengan sesuatu yang sangat unik, yang berbeda dengan Injil-Injil yang lain. Ketika Matius berbicara tentang kelahiran Yesus, ya, Matius berbicara tentang Maria, Yusuf, dan orang Majus. Markus berbicara tentang Yohanes Pembaptis yang datang lebih dahulu. Ya. Lukas berbicara tentang kelahiran Yesus dari bawah juga. Tapi Yohanes berbicara tentang Yesus yang datang dari atas. Yohanes berbicara tentang siapakah Yesus, dari mana dia datang dan hadir, dan apa tujuan kehadirannya. Yohanes menceritakan bahwa Allah yang begitu luar biasa, ya, Allah yang mempunyai segala sesuatu, bahkan sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada. Firman itu sudah ada, ya. Dan pada saat ini firman itu telah menjadi manusia. Ya. Jadi Yohanes tadi berbicara bahwa Yesus itu ada sebelum aku. Ya. Jadi ternyata Yesus itu bukan produk tahun 2000-an, bukan produk tahun 1000-an sebelum Masehi, tapi sebelum segala sesuatu ada, Dia sudah ada bersama-sama Bapa dalam kekekalan, dan Dia menjadikan segala sesuatu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika disebutkan firman itu telah menjadi manusia, berarti itu adalah sesuatu yang sangat istimewa. Karena janji nubuatan Allah ratusan tahun yang telah dinubuatkan dalam perjanjian lama ternyata bukan hanya sekedar omong kosong dan basa-basi, karena janji itu ternyata ditepati, konkret, betul-betul terbukti ketika firman itu nyata menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Ternyata cinta kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi terbukti, terlihat, dapat dirasakan. Ya, jadi itu satu hal yang menarik yang kita lihat di dalam Natal, bahwa ketika firman telah menjadi manusia, cinta kasih itu seharusnya tidak sekedar ungkapan kata-kata menjadi semboyan atau slogan, tapi cinta kasih yang dapat dinikmati semua orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes berbicara bahwa firman itu adalah terang. Terang itu datang ke dalam dunia, dan terang itu tidak boleh dikalahkan oleh kegelapan. Tapi terang itu mengalahkan kegelapan. Kata kegelapan yang dipakai Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 5 bukan sekedar kegelapan biasa, bukan seperti malam ketika padam lampu atau listrik terputus, tapi stokos yang dipakai itu adalah kegelapan yang sangat bersifat jahat, menyerang, membawa kematian. Jadi ketika firman itu telah menjadi manusia, firman itu adalah terang dunia. Artinya bahwa kehidupan kita tidak dikuasai oleh kegelapan dan kematian, tapi kehidupan itu yang dibawa oleh Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, itu artinya bahwa Yesus Kristus betul-betul memahami, mengerti aku, ya, kita semua umat manusia. Dia mengerti apa artinya kekhawatiran, ketakutan, rasa sakit, pedih, tangis. Bahkan pandemi COVID-19 juga tidaklah berarti Tuhan meninggalkan atau Tuhan absen dalam diri kita. Tapi
ternyata Tuhan ada bersama-sama. Dia mengerti, Dia tahu, dan Dia pasti menolong kita. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang firman yang telah menjadi manusia, ya, Yohanes berbicara, inilah kasih karunia. Jadi yang kedua, kita melihat bahwa Yesus, firman yang telah menjadi manusia, itu adalah kasih karunia bagi dunia ini. Sangat sulit untuk mendapatkan kasih karunia di zaman sekarang, cuma dikasih Tuhan. Kita membayar apa yang kita dapatkan, semakin banyak kita bayar, semakin banyak kita dapatkan, semakin banyak fasilitas yang kita nikmati. Ya. Bahkan untuk buang air kecil saja pun tidak ada yang gratis. Semua harus membayar. Nah, jemaat dikasih oleh Tuhan, ketika firman itu telah menjadi manusia, itulah kasih karunia bagi dunia ini. Ya. Dan seharusnya kasih karunia itu juga yang kita bagikan dalam hidup kita. Kapan terakhir ketika ada orang yang berbuat salah, ketika Anda berkendara, mobil Anda, sepeda motor Anda tersenggol orang, tapi Anda turun, Anda mengatakan, oh gak apa-apa, ya gak apa-apa, gak masalah, silakan Pak, silakan, gak masalah. Ketika orang tua Anda, anak Anda, atau keluarga Anda menjatuhkan piring, gelas, panci pecah, tapi Anda mengatakan, oh iya ya, gak apa-apa, gak usah takut, gak usah merasa bersalah, nanti kita bisa ganti. Ketika Anda terlambat hadir ke tempat bekerja, tapi atasan Anda mengatakan tidak ada potongan gaji, tidak ada hukuman, silahkan. Tapi rasanya sulit karena dunia kita dunia penuh tuntutan. Itu sebabnya kehadiran Yesus adalah sesuatu yang sangat berharga karena Dia memberikan kasih karunia. Dia memberikan anugerah, sesuatu yang sangat sulit dicari dan dapatkan di dalam dunia ini. Bahkan di dalam keluarga juga mungkin menjadi transaksional. Ya, di dalam pelayan gereja juga banyak yang transaksional. Hanya mementingkan untung rugi, apa yang aku dapatkan, apa yang aku terima. Dan itu bukanlah kasih karunia. Oleh karena itu kehadiran Yesus berbeda dengan hukum Taurat yang diberikan oleh Musa. Hukum Taurat yang diberikan oleh Musa adalah sebuah tuntutan. Tapi kehadiran Yesus adalah sebuah jawaban bagi dunia yang tidak mampu untuk menjalankan tuntutan-tuntutan yang begitu luar biasa sulit. Yang ketiga, ketika firman itu telah menjadi manusia, Dia adalah perwujudan gambaran dari Allah Bapa. Tidak ada seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak itu, Yesus Kristus yang hadir ke dunia itu adalah perwujudan Bapa. Melihat Yesus berarti melihat Bapa. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merayakan Natal pada saat ini, kita juga adalah perwujudan kasih Yesus bagi dunia ini. Ya. Sekarang mungkin Yesus yang lahir itu tidak kita lihat lagi secara fisik seperti ribuan tahun lalu. Tapi dunia ini boleh melihat kelahiran kasih kuasa Yesus itu melalui aku, engkau, kita, semua anak-anak Tuhan. Oleh karena itu mungkin ketika kita belum bisa bernatal seperti biasa, berkumpul ya dengan massal, kita bisa melakukan berbagai aksi kepedulian, aksi kasih untuk menolong orang-orang atau meringankan beban saudara-saudara kita, mungkin yang terkena dampak bencana dan lain sebagainya, agar mereka boleh melihat bahwa kasih Kristus itu ada dunia ini. Kasih itu belum hilang, kasih itu belumlah menjadi layu, kasih itu belumlah menjadi sesuatu yang sangat sulit didapatkan. Karena aku, engkau, dan kita semua menceritakan kasih itu dengan perbuatan. Oleh sebab itu ini yang disebutkan oleh Yohanes
Aku bersaksi, katanya. Yohanes menyaksikan Kristus itu. Yohanes seperti polisi lalu lintas, iring-iringan mengantar presiden, tapi pusat perhatian bukanlah Yohanes, tapi adalah presiden yang hadir. Ya, yaitu Yesus Kristus, Raja segala raja. Jadi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di Natal ini kiranya kita semua diajak untuk menceritakan kasih Kristus itu, bukan hanya sekedar dengan mengikuti, percaya, atau menghadiri Natal, tapi kita juga mengalami Natal dan menceritakan Natal itu dengan kehidupan, kesaksian, perkataan, dan perbuatan kita. Perkataan oke, tapi perbuatan akan lebih jauh keras gemanya bagi dunia ini. Nah, jemaat yang kasih Tuhan, inilah makna Natal di tanggal 26 Desember di hari Minggu ini. Kita diajak untuk melihat bahwa ternyata yang terakhir kita sangat berharga. Allah yang penuh hormat, kuasa, dan kemuliaan mau menjadi sama seperti kita yang hina, penuh dengan dosa. Ya. Ketika dunia diributkan dengan status sosial, dunia diributkan oleh perlakuan yang tidak sama, ketidakadilan di mana-mana, Yesus menunjukkan bahwa Dia hadir membawa keadilan, kesetaraan, kesamaan itu dengan tidak mengindahkan segala kemuliaan yang Dia miliki. Dan itu sebabnya jemaat yang kasih oleh Tuhan, makna Natal bagi pejabat sama maknanya bagi mereka yang pedagang kaki lima. Makna Natal bagi pendeta, bagi rohaniawan, bagi para orang-orang pengusaha sama maknanya bagi mereka yang dalam duka cita, di dalam bencana, bagi mereka yang juga di dalam berbagai situasi yang tidak berdaya. Jadi jemaat yang kasih Tuhan, inilah makna firman yang telah menjadi manusia. Yang pertama, Allah mengerti keadaan kita. Dia betul-betul tahu, Dia mengalami juga apa yang pernah kita rasakan karena Yesus diam hadir bersama-sama dengan kita. Yang kedua, firman itu telah menjadi manusia, itu berarti kasih karunia, sesuatu yang sangat dibutuhkan dunia ini. Firman itu telah menjadi manusia berarti kita menjadi perwujudan Kristus bagi dunia ini dengan kehidupan dan kesaksian kita. Firman itu telah menjadi manusia berarti Allah menghargai semua orang sama. Dia tidak memandang hina. Dia menegakkan kesamaan, kesetaraan, keadilan dengan memberikan dirinya sama seperti dunia ini. Inilah yang harus kita lakukan agar sukacita, damai Natal tidak hanya berlalu dari tahun ke tahun, tapi membawa perubahan bagi kehidupan ini. Selamat Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Firman-Mu telah kami dengar, dan firman-Mu itu telah menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih, dan kami percaya Tuhan yang menolong kami untuk memaknainya, sehingga di hari Natal ini kami boleh membagikan kasih Kristus itu, boleh memperlakukan orang lain menjadi setara, sama. Tidak ada lagi perbedaan, tidak ada lagi keangkuhan, tapi kami menjadi sama di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan, kami datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Selamat Natal jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Selamat juga dalam memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Kiranya kasih Kristus tetap menolong